Hai semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama aku Hanifah. Apa kabar teman-teman? Semoga kalian selalu sehat, baik-baik aja kayak biasa. Dan untuk kalian yang baru pertama kali nonton, selamat datang. Aku upload video baru setiap hari Selasa, Kamis, dan Sabtu jam 8 malam. Jadi stay tune, jangan lupa nonton guys. Nah teman-teman, tahu nggak sih kalau aku lagi sampein cerita ke kalian, aku tuh butuh banget ketenangan supaya sampein ceritanya jadi lebih rileks dan lebih fokus. Sekarang aku udah nemu ini gimana caranya dengan pasang lilin aromaterapi dari Love ini teman-teman. Ini enak banget ya guys, bisa menghilangkan semua kepenatan. Harganya pun terjangkau, jadi mau aku pakai setiap hari pun nggak masalah, nggak bakalan jebol di kantong. Tapi jangan salah, wanginya itu nggak murahan sama sekali, justru elegan banget, awet banget, berasa lagi ada di spa mewah guys. Aku suka semua varian wanginya dan menurut aku wanginya itu bener-bener kecium banget tapi tetap natural, jadi nggak bikin pusing sama sekali. Bahkan nih teman-teman, kalau aku lagi nggak nyalain, terus pagi-pagi aku masuk ke dalam studio kecilku ini, biasanya tuh sebelum pakai ini aku harus buka dulu jendela, semprot-semprot pewangi, karena kan pasti semalaman ditutup tuh ruangan apek ya guys. Tapi setelah aku pakai ini, pas baru masuk, langsung semerbak banget, harum gitu. Pokoknya kalau kalian pakai ini nih, aku yakin ruangan kalian tuh bakal wangi terus sepanjang hari. Ada beberapa macam juga bentuknya seperti yang kalian lihat ini. Nah, yang ini itu lilin seperti biasa. Jadi di sini ada sumbunya, bisa dinyalain di sini dan langsung deh wangi tuh ruangan kalian. Terus satu lagi ada yang ini nih teman-teman. Nah, ini adalah lilin tanpa sumbu atau wax melt. Jadi memang nggak ada sumbu. Cara pakainya gimana? Gampang banget. Jadi pakai tungku yang kayak gini guys. Di sini udah ada lilin kecil. Nih, nanti ini dinyalain, ditaruh di sini, dan lilinnya yang ini dipotek gitu, dipotek-potek, ditaruh deh di atasnya, dan itu akan meleleh. Semakin banyak lilin yang kalian lelehin dan semakin wangi juga tuh. Dan wax melt ini adalah favorit aku banget ya, karena memang wanginya tuh luar biasa enak dan awet banget. Ini nggak bohong loh teman-teman, semua ini wanginya itu bener alami, natural. Sumpah itu enak banget, elegan banget. Ini review jujur aku, jadi kalau kalian nggak percaya, coba aja ya sendiri. Dan karena bentuknya yang lucu ini teman-teman, warnanya juga yang cantik banget, masih banyak lagi pilihan lainnya, cocok banget untuk kalian jadiin gift juga kalau mau kasih hadiah gitu ke orang. Pokoknya kalian harus coba teman-teman, bisa pesan lewat WA, Shopee, Tokped, Lazada, semuanya bisa. Atau mungkin kalau kalian masih bingung, kalian mau cari info-info lengkapnya atau tips tentang lilin aromaterapi ini, pemakaiannya gimana, perawatannya, pembersihannya, kalian langsung aja follow IG, akun IG-nya, TikTok-nya, atau subscribe akun YouTube dari Love ini teman-teman. Mereka kasih info yang lengkap banget kok di sana. Dan semua linknya itu udah aku taruh di deskripsi. Jadi kalian nggak usah tuh repot-repot cari-cari, langsung aja diklik satu persatu dan kalian bisa order mau lewat mana. Silahkan pilih. Selamat mencoba guys, siap-siap jadi fresh tanpa stres. Oke guys, serius ya, kalian nih harus siap-siap nahan gondok, nahan kesel sebelum mau dengerin cerita ini. Karena memang dalam kasus ini ada berbagai macam hal, mulai dari cinta, pengkhianatan, uang, tokoh agama terkenal. Yang aku yakin itu bakal bikin kalian terkejut-kejut guys. Seorang pria yang punya pekerjaan terhormat dan berasal dari keluarga taat beribadah ternyata punya kehidupan rahasia teman-teman. Dia didakwa atas pembunuhan kepada istri dan kedua anaknya. Tapi orang tuanya tuh nggak percaya sama sekali kalau dia melakukan hal ini, dan mereka berpikir kalau pria ini cuma dijebak. Kira-kira bener nggak ya feeling kedua orang tuanya ini? Dan gimana sih cerita lengkapnya? Langsung aja yuk kita bahas. Kasusnya terjadi di satu daerah bernama Columbia, Illinois, Amerika Serikat. Ini adalah daerah yang dikenal aman dan jarang terjadi kejahatan ya teman-teman. Pokoknya daerah yang bagus banget deh untuk hidup berkeluarga. Tapi pada tanggal 5 Mei tahun 2009, ketenangan di area ini bakalan terganggu. Pagi itu polisi setempat dapat laporan kalau udah terjadi pembunuhan triple yang korbannya adalah seorang wanita bernama Sherry Ann Coleman berumur 31 tahun dan kedua anak lelakinya yang bernama Garrett 11 tahun,
Gavin 9 tahun. Yang menemukan jasad mereka bertiga ini adalah salah satu tetangga dan dia pun langsunglah lapor ke polisi. Suami Sherry Ann Coleman yang bernama Christopher Coleman 32 tahun. Pada saat kejadian dia tuh lagi nggak di rumah guys. Jadi katanya pagi hari dia itu datang ke gym. Setelah dapat laporan itu polisi langsung cepat-cepat datang ke tempat kejadian. Jasad Sherry dan kedua anaknya dibawa ke rumah sakit untuk diautopsi. Tim investigasi pun langsung melakukan penyelidikan. Pertama-tama pastinya mereka tanya dulu nih sama Christopher Coleman. Chris, gimana sih sebenarnya yang terjadi? Gimana pagi itu, gimana malam itu? Ada nggak orang yang pengen melakukan ini ke kamu lah segala macam. Akhirnya Chris cerita dan menurut ceritanya Chris seperti ini teman-teman. Pagi itu sekitar jam 6 kurang 15 pagi, Chris pergi ke gym sendirian. Dan Chris bilang sama polisi, saya yakin pak pas saya pergi itu anak dan istri saya masih dalam keadaan tidur tapi jelas-jelas mereka masih hidup, mereka baik-baik aja. Pada saat perjalanan ke gym itu walaupun Chris masih ada di dalam mobil, dia sambil nyetir tapi dia luangin waktu untuk nelfon istrinya di rumah. Katanya sih dia mau bangunin istrinya tapi teleponnya itu nggak diangkat-angkat, dia kirim pesan juga nggak dibalas-balas. Pas sampai di tempat gym, Chris memutuskan untuk nelfon istrinya lagi. Coba telepon lagi deh. Ditelepon ya sama dia tapi tetap nggak ada jawaban dari istrinya dan di SMS lagi nggak ada balesan juga. Ini udah mulai membuat Chris khawatir katanya guys. Jadi dia memutuskan untuk nggak lanjutin nge-gym, dia pulang lagi gitu ke rumah. Nah di perjalanan pulang itu Chris menghubungi salah satu tetangganya yang kebetulan tetangganya itu adalah seorang detektif. Tetangganya bernama Justin Barlow. Dia bilang ya sama tetangganya, Justin tolong deh dicek deh istriku di rumah apakah dia baik-baik aja. Soalnya aku telepon kok nggak diangkat, aku SMS kok nggak dibales. Dan karena Justin Barlow ini adalah seorang detektif, dia tahu prosedurnya seperti apa, dia nggak bisa masuk ke dalam rumah dan ngecek sendirian gitu. Dia butuh orang lain, jadi biar ada saksinya lah kalau misalkan ada apa-apa gitu. Jadi ya dia telepon kepolisian dan kebetulan ada polisi yang lagi patroli di deket situ, datanglah ke depan rumahnya Chris. Mereka ketemuan, Justin Barlow dan petugas polisi itu langsung ngecek kan ke rumahnya Chris. Mereka lihat pintu depan dikunci, semua jendela tertutup, terus mereka ke belakang rumah dan mereka ngeliat jendela basementnya itu enggak tertutup teman-teman. Masuklah mereka dari situ. Dari basement mereka naik kan ke atas ke ruang tamu, terus mereka naik lagi ke lantai 2 dan di lantai 2 itulah mereka menemukan hal yang sangat-sangat mengerikan guys. Mereka menemukan Sherry, Garrett, dan Gavin sudah dalam keadaan meninggal di kamarnya masing-masing. Ada 3 tanda bekas cekikan di bagian lehernya Sherry dan itu membuktikan kalau Sherry sempat berjuang melawan pelakunya dengan sangat keras. Jadi pelakunya pertama nyoba di bagian yang ini gitu ya, terus karena dilawan sama Sherry kelepas, coba lagi di bagian lain 3 kali kayak gitu sampai yang terakhir dia berhasil dan akhirnya Sherry meninggal. Area matanya Sherry juga memar hitam seperti habis dipukul gitu teman-teman. Di tembok dalam rumah penuh dengan tulisan-tulisan ancaman pakai semprotan cat berwarna merah dan tulisannya itu seperti punished yang artinya dihukum, I'm watching, dan masih banyak lagi teman-teman. Bahkan pelaku juga menyemprot cat berwarna merah itu ke kasur salah satu anaknya Sherry dan mengenai jasad dia juga guys. Lebih menyedihkannya lagi, setelah autopsi dilakukan, tim forensik bisa memastikan kalau Sherry dan kedua anaknya dicekik oleh pelaku pada saat mereka sedang tertidur pulas. Aduh, coba deh, itu monster macam apa gitu ya yang tega ngelakuin hal kayak gini guys. Ngeliat anak kecil lagi tidur pulas tiba-tiba dia, aduh, parah sih. Nah pasti kalian penasaran ya, kenapa ada orang yang mau mengancam keluarga Coleman? Untuk tahu hal ini, aku harus ceritain dulu ke kalian background dari Christopher Coleman. Christopher Coleman lahir pada tahun 1977 dari keluarga yang sangat-sangat religius. Orang tuanya bernama Ron dan Connie Coleman. Ayahnya, Ron, adalah seorang pastor yang pastinya taat beribadah ke gereja, dan istri dan anak-anaknya Ron ini pasti juga sama ya kayak dia gitu. Chris punya 2 orang saudara laki-laki dan mereka bertiga ini sering banget ya
beribadah ke gereja. Bahkan mereka ngomong sama orang-orang di gereja kalau mereka itu punya kemampuan untuk berbicara dengan roh. Chris nggak pernah terlibat masalah ya dari kecil. Dia dikenal sebagai anak yang baik, sensitif, dan agak pemalu. Setelah lulus dari SMA, dia bergabung dengan militer. Dan di sanalah dia bertemu dengan wanita yang kelak akan menjadi istrinya, yaitu Sherry. Pas mereka ketemu, Chris itu berumur 22 tahun dan Sherry berumur 21 tahun. Dengan cepat mereka dekat dan hanya dalam waktu 3 bulan, Sherry langsung hamil anak pertama mereka. Mereka pun memutuskan untuk menikah. Dan dari pernikahan ini mereka punya 2 orang anak yang bernama Garrett dan Gavin. Tapi sayangnya orang tua Chris itu nggak begitu suka sama Sherry karena mereka berpikir Sherry itu bukan perempuan yang baik. Dia menjebak Chris. Jadi dia itu emang sengaja bikin dirinya hamil supaya Chris mau nikahin dia gitu guys. Dan Sherry itu sebenarnya bukan orang yang religius ya teman-teman. Tapi setelah dia menikah dengan Chris, dia tahu ya mertuanya itu seperti apa. Ayah mertuanya adalah seorang pastor. Sherry berusaha yang terbaik. Dia mulai belajar agama lebih dalam lagi dan dia menjadi semakin religius. Tapi sepertinya ini sama sekali nggak mengubah pikiran orang tuanya Chris kepada Sherry sih teman-teman. Karena setelah semua kasus ini terjadi, setelah Sherry dan kedua anaknya itu ditemukan meninggal gitu ya, beberapa media itu sempat melakukan interview dengan orang tua Chris. Dan ibunya Chris tuh sempat ditanya, gimana perasaan kamu pada saat Chris menikah dengan Sherry gitu. Pas kamu tahu mereka menikah, Sherry hamil, anaknya Chris gitu kan, cucu kamu, perasaan kamu gimana? Kata reporternya. Dan apa jawaban ibunya Chris? Dia bilang kayak gini nih teman-teman. Surprise. I was surprised. I wasn't impressed one way or the other. She was just a little blonde-headed girl to me. Kalian bisa dengar sendiri ya teman-teman. Padahal saat itu posisinya Sherry itu sudah meninggal. Tapi ya begitu jawaban ibunya. Menurut aku sih kayak kurang menghargai mendiang menantunya ya teman-teman. Lanjut ke ceritanya. Setelah menikah, Chris dan Sherry tinggal di Columbia, Illinois supaya lebih dekat dari kerjaannya Chris. Dan rumah mereka juga sebenarnya nggak begitu jauh, cuma beberapa blok aja dari rumah orang tuanya Chris. Jadi Chris ini dapat pekerjaan sebagai kepala keamanan untuk salah satu tokoh agama terkenal di sana yang bernama Joyce Meyer. Dia ini tokoh agama yang sangat terkenal dan berpengaruh ya teman-teman, kaya raya juga. Enggak miliuner sih bisa dibilang, karena memang pendapatannya per tahun tuh infonya besar banget. Joyce Meyer ini sering keliling dunia untuk berkhotbah. Jadi pada saat dia lagi tour kayak gitu, Chris lah yang jadi kepala keamanannya, bertugas mengamankan Joyce Meyer ini ya, supaya dia nggak kenapa-napa gitu. Karena memang walaupun dia terkenal, banyak juga orang-orang di sana yang nggak setuju dengan Joyce Meyer ini, yang jadi hatersnya dia gitu bisa dibilang. It's perfectly okay for you to go ahead and have a good time while God's working on your problem. And the devil fills our minds with junk. Jesus died to set us free. Chris dan kedua orang tuanya itu seneng banget guys pas tahu ya Chris bisa dapat pekerjaan sebagai kepala keamanannya Joyce Meyer. Bukan cuma karena gajinya yang tinggi $100.000 per tahun atau rupiahnya itu sekitar 1,4 miliar. Tapi selain gajinya itu juga ya orang tuanya bangga dong karena anaknya kan pekerjaannya membantu seorang tokoh agama yang terkenal yang memang diidolain sama mereka. Dan by the way, Chris bisa dapat pekerjaan ini juga karena Joyce Meyer itu memang kenal dengan orang tuanya Chris, jadi direkomendasiin gitu. Pada akhir tahun 2008, Chris menerima email dari seseorang yang dia nggak kenal dan isi emailnya itu adalah ancaman. Intinya orang ini bilang sama Chris, tolong ya sampein ke Joyce Meyer, suruh dia berhenti berkhotbah. Kalau dia nggak mau berhenti, aku akan sakitin dia. Kalau aku nggak bisa sakitin dia, aku akan sakitin orang-orang yang deket sama dia. Bahkan orang itu juga email Chris dan bilang, kalau Joyce Meyer nggak berhenti juga, aku akan habisi istri dan anak-anak kamu. Aku akan habisi mereka saat mereka tertidur pulas, katanya. Dan masih banyak lagi email dari orang ini yang isinya semua itu ancaman, suruh Joyce Meyer berhenti berkhotbah atau dia bakal menyakiti istri dan anak-anaknya Chris. Dari yang tadinya cuma lewat email, orang ini udah berani langsung naruh surat di dalam kotak surat depan rumah Chris, guys. Pada April 2009, di kotak surat milik keluarga Coleman ada surat ancaman
ancaman yang isinya udah semakin mengkhawatirkan nih teman-teman. Jadi isinya itu gini, berhenti hari ini juga atau awas aja. Aku tahu jadwal kamu gak bisa bersembunyi dari aku selamanya. Aku selalu mengawasi, aku tahu saat kamu pergi di pagi hari dan aku tahu kapan kamu di rumah. Setelah baca surat ini, Sherry pastinya ketakutan banget, dia nangis, dia histeris, dia takut kalau orang itu benar-benar melakukan ancamannya dan menyakiti dia, menyakiti kedua anaknya. Akhirnya Sherry dan Chris memutuskan untuk ngomong lah sama tetangganya yang bernama Justin Barlow tadi, yang seorang detektif. Jadi mereka tuh kayak mau nanya, aduh Justin gimana nih? Kami harus gimana menurut kamu gitu. Akhirnya Justin Barlow tadi melaporkan hal ini ke polisi, tapi dia juga mengambil tindakan sendiri. Jadi dia pasang kamera CCTV di depan kamar anaknya dan CCTV-nya itu mengarah langsung ke depan rumah keluarga Coleman dan bisa ngeliat langsung ke kotak surat mereka. Jadi kalau misalkan ada orang yang taruh surat di sana atau mungkin ada yang mencurigakan masuk ke dalam rumah keluarga Coleman atau bolak-balik di sana, pokoknya ada hal-hal yang mencurigakan bisa kerekam tuh teman-teman. Dan pada tanggal 5 Mei 2009, Sherry, Garrett, dan Gavin benar-benar ditemukan dalam keadaan meninggal ya. Udah gitu di dalam rumah mereka, di temboknya ada tulisan-tulisan ancaman pula. Jadi ya awalnya polisi tuh menduga kalau pelakunya adalah orang yang selama ini mengancam Chris. Cuma tim investigasi menemukan beberapa kejanggalan nih teman-teman. Yang pertama, mereka juga bingung. Kenapa ya kok orang itu mengancam Chris untuk balas dendam dengan Joyce Meyer? Kenapa dia nggak mengancam atau menyakiti keluarganya Joyce Meyer kayak adiknya, keponakannya, atau keponakan jauhnya, atau orang tuanya, pokoknya keluarganya Joyce Meyer lah gitu. Kenapa harus Chris, seorang kepala keamanan yang bahkan orang itu nggak tahu namanya siapa? Dan kenapa juga orang itu mengincar istri dan kedua anaknya Chris? Kenapa nggak menyakiti Chris, tapi Chris malahan dibiarin baik-baik aja? Padahal yang berhubungan langsung dengan Joyce Meyer itu kan Chris ya. Dan kecurigaan tim investigasi ini berhasil mengungkap satu kebenaran yang mengejutkan banget nih teman-teman. Ternyata nih setelah diselidiki, IP address orang atau pelaku yang mengirim email ancaman kepada Chris itu berasal dari dalam rumah keluarga Coleman. Lebih spesifik lagi teman-teman, yaitu dari laptop milik Chris. Dan pas dicocokkan ternyata cara penulisannya juga sama dengan cara penulisan Chris. Jadi Chris ini kalau bikin surat atau apa, dia tuh sering salah nulis, salah pengejaan gitu dalam beberapa kata. Dan yang sering salah eja sama Chris, di dalam email ancaman itu juga salah, sama persis guys. Beberapa bulan sebelum kejadian juga ternyata Chris itu membeli 1 galon cat berwarna merah yang setelah dicek itu sama banget dengan cat yang di tembok rumah itu yang ada tulisan ancaman itu. Dan sebenarnya dari awal petugas polisi itu memang udah curiga sama Chris, karena pada saat dia datang ke rumah setelah dari gym itu ya teman-teman, pas dia datang ke rumah kan emang udah banyak polisi udah duluan sampai di sana dan mereka kasih tau lah sama Chris, istri dan anak-anak kamu ditemukan meninggal, dibunuh gitu kan. Tapi Chris itu ya dia nangis, dia sedih, dia histeris. Cuma Chris ini sama sekali nggak nanya sama petugas, hah dia dibunuh, dia meninggal, dibunuh gimana, sama siapa, dengan cara apa gitu mereka dibunuhnya gitu, kayak gimana kronologinya. Chris nggak nanya sama sekali, nggak nanya apa-apa. Dia juga sama sekali nggak berusaha untuk masuk ke dalam rumah atau naik ke atas untuk ngelihat jasad istri dan anak-anaknya, yang menurut petugas polisi ini aneh banget karena mereka tuh udah sering banget ya ketemu dengan korban-korban. Di saat seorang suami tahu kalau istri dan anak-anaknya itu meninggal, insting pertamanya pasti tuh pengen langsung tahu apa yang terjadi sama mereka, diapain gitu mereka. Dan yang kedua ya pasti langsung pengen cepet-cepet ngeliat. Tapi Chris tuh nggak ada kepengenan kayak gini sama sekali. Sampai dia dibawa ke kantor polisi, dia ditanya-tanya, dia tetap nggak nanya ke petugas sama sekali apa yang terjadi dengan istri dan anak-anaknya. Dan petugas di tempat kejadian juga memperhatikan kalau di bagian tangannya Chris ini tuh ada luka bekas cakaran. Terus jasad Sherry dan kedua anaknya kan diautopsi oleh seorang ahli patologi forensik yang bernama Michael Baden. Dan dia ini adalah ahli patologi yang udah sangat-sangat terkenal, dipercaya menangani berbagai macam kasus penting di sana seperti kasusnya O.J. Simpson, pembantaian Presiden John F. Kennedy. Nah, Dr. Michael Baden ini yakin kalau Sherry dan kedua anaknya sudah meninggal dunia sebelum jam 3 pagi di tanggal 5 Mei 2009 itu. Yang artinya mereka meninggal pada saat Chris masih ada di rumah. Dan kalian ingat kan
kemudian tetangganya Chris yang bernama Justin Barlow, dia pasang CCTV. Hasil rekaman CCTV-nya itu dikasih ya, diserahin sama dia ke tim investigasi. Dan pada saat dilihat di rekaman CCTV itu, pada hari kejadian itu sama sekali nggak ada orang yang keluar masuk ke rumah keluarga Coleman selain Chris dan keluarganya. Nggak ada yang mencurigakan juga sama sekali. Nggak ada yang mendekati kotak suratnya, nggak ada yang mendekati rumahnya keluarga Coleman juga. Jadi satu-satunya orang yang ada di dalam rumah itu adalah Chris pada saat ketiga korban itu meninggal, guys. Jadi dari semua petunjuk dan bukti yang tim investigasi dapat, semuanya tuh mengarah ke Chris gitu ya. Kemungkinan besar ya pelakunya adalah Chris. Kecuali ada seorang ninja atau orang yang bisa kayak ngilang ke dalam nggak kelihatan ya sama CCTV. Mungkin aja, tapi kan nggak, itu impossible banget, mustahil ya. Jadi ya yang perlu mereka cari tahu selanjutnya adalah motif. Kenapa Chris tega menghabisi istri dan kedua anaknya secara brutal kayak gini? Mulailah polisi selidiki kehidupan Chris dan Sherry lebih dalam lagi. Pertama, mereka mau tahu apakah Sherry dan Chris punya masalah rumah tangga. Nah, tim investigasi nanya ke orang tua Chris, tapi orang tua Chris bilang, enggak pak, anak saya rumah tangganya baik-baik aja, mereka nggak ada masalah sama sekali. Cuma pada saat tim investigasi tanya ke teman-temannya Sherry, jawaban mereka justru sebaliknya. Mereka bilang, iya pak, sebenarnya rumah tangga mereka tuh lagi bermasalah banget. Sherry udah gak bahagia dengan Chris, bahkan mereka udah ada niatan mau bercerai. Lebih parahnya lagi, Sherry tuh sempat kirim pesan ke salah satu temennya. Isi pesannya adalah, kalau terjadi sesuatu yang buruk sama aku, pelakunya pasti suamiku. Karena dia bilang aku dan anak-anakku cuma jadi penghalang untuk karirnya, dan dia mau berpisah. Tetangga sekitar juga bilang sama polisi kalau dini hari mereka mendengar suara pertengkaran antara Chris dan Sherry. Itu kencang banget suaranya sampai mereka semua bisa denger ya. Tapi masih ada lagi teman-teman. Ternyata Chris itu selingkuh dengan wanita lain. Pada saat polisi periksa laptop milik Chris, di dalamnya mereka tuh menemukan video-video antara Chris dan selingkuhannya. Jadi ada video selingkuhannya lagi ngapain terus dikirimin ya buat Chris. Bahkan ada juga video mereka berdua nih teman-teman melakukan hal-hal yang mesum ya bisa dibilang. Mereka juga melakukan hubungan di shower room, terus mereka juga ada lagi bercanda-bercanda di dalam kamar mandi tapi tanpa pakaian sehelai pun. Aduh, parah banget ya. Dan salah satu video yang mereka buat itu adalah di salah satu hotel mewah yang ada di Hawaii. Padahal ya saat itu Chris bilang sama Sherry, sama istrinya, kalau dia lagi ada kerjaan untuk mengamankan Joyce Meyer di Hawaii. Padahal dia selingkuh. Dan kalau kalian tahu siapa selingkuhannya Chris, pasti kalian makin kaget lagi teman-teman. Jadi selingkuhannya Chris ini bernama Tara. Dia tinggal di Florida, bekerja sebagai seorang bartender. Dan dia adalah teman baik Sherry pada saat SMA, guys. Temen baik istrinya sendiri loh. Aduh, parah. Tara dan Chris itu sering kirim-kiriman foto dan video seksi. Di laptopnya itu Chris juga simpan info detail tentang ukuran dadanya Tara, ukuran bokongnya, bahkan nama anaknya mereka nanti kalau menikah. Karena Chris memang udah janji sama Tara untuk meninggalkan Sherry dan anak-anaknya dan dia bakal menikahi Tara. Tara pun udah sering banget tuh pakai kartu kreditnya Chris untuk bayar-bayar tagihannya, untuk beli ini itu. Dan ini bisa banget dong jadi motif untuk Chris menghabisi istri dan kedua anaknya. Karena dia merasa istri dan anaknya halangan, jadi ya dihabisi sama dia supaya dia bisa bahagia hidup dengan Tara gitu. Luar biasanya nih teman-teman, kebohongan Chris ini terungkap cepet banget masih di hari yang sama, di tanggal 5 Mei itu guys. Jadi memang tim investigasinya kerja cepet banget ya. Dipanggillah Chris ke kantor polisi untuk diinterogasi. Dalam interogasi itu, polisi tanya kan sama Chris, gimana perasaan kamu mendengar istri dan anak kamu udah gak ada gitu ya. Dan Chris bilang dia nangis, terus dia kayak, ya saya sedih banget lah gitu. Terus petugas tanya, apa rumah tangga kamu dan Sherry baik-baik aja? Iya, baik-baik aja. Kamu yakin? Nggak ada yang mau kamu cerita ini sama kita? Nggak ada, kita nggak ada masalah apa-apa kok, rumah tangga saya baik-baik aja. Terus petugas tanya lagi, kamu nggak berantem sama istri kamu semalam? Chris bilang,
enggak, kami baik-baik aja, nggak berantem kok, kami tidur dengan tenang. Dan petugas bilang lagi, loh terus kenapa ya? Kok ada beberapa tetangga yang bilang mendengar kamu dan Sherry bertengkar hebat semalam. Kenapa mereka harus bohong, Chris? Dan Chris jawab, ya saya nggak tahu. Nah pada saat interogasi itu, polisi keluar ruangan sebentar. Pada saat sendirian di dalam ruangan itu, Chris menerima telepon dari ayahnya. Dan ayahnya minta Chris untuk, udah kamu jangan mau ngomong apa-apa lagi deh, panggil pengacara aja, kamu minta ditemenin pengacara. Pada saat petugasnya masuk lagi ke dalam ruangan, Chris bilang sama petugas, ayah saya nelfon dan suruh saya panggil pengacara, apa saya butuh pengacara? Emang saya tersangka nih sekarang, kata Chris gitu. Dan petugas bilang, kami sih cuma mau nanya-nanya doang, emang menurut kamu butuh pengacara? Kalau kamu emang nggak ngelakuin kesalahan apapun, ya berarti kamu nggak butuh pengacara. Akhirnya Chris bersedia tetap ngomong, dia nggak manggil pengacara guys, karena dia mau ngeyakinin polisi kalau dia nggak takut gitu. Lanjutlah polisi ke pertanyaan yang pentingnya nih, Chris, apakah kamu menjalin hubungan dengan wanita lain di belakang istri kamu? Dan begini jawaban Chris guys. No, Tara in Florida. I've talked to her a ton lately, but. And what's with that? I mean, Just a friend, somebody to talk to. Semakin kelihatan banget ya bohongnya. Padahal polisi juga udah nemuin foto-foto dan video antara Chris dan selingkuhannya itu, teman-teman. Jadi mana ada temen deket doang tapi ngelakuin hal-hal kayak gitu coba. Di Florida, Tara pun diinterogasi sama kepolisian sana. Dan Tara ini nggak tunggu lama-lama, dia langsung dengan cepat mengakui perselingkuhannya dengan Chris. Ternyata Tara itu juga sudah cari-cari wedding organizer dan cincin kawin karena dia udah yakin banget kalau Chris bakal ninggalin istri dan anak-anaknya dan menikahi dia. Dan menurut Tara, sebenarnya Chris itu udah pengen banget tinggal bareng Tara. Tapi Chris bilang sama Tara, aku nggak bisa. Kalau sampai aku ketahuan tinggal bareng sama kamu tapi kita belum menikah, aku bisa dipecat dari tempat kerjaku. Kalau aku ketahuan selingkuh juga, aku bisa dipecat sama Joyce Meyer. Dan setelah menginterogasi Tara berkali-kali, polisi akhirnya yakin kalau dia memang nggak terlibat sama sekali dengan pembunuhan itu. Sementara Chris Coleman ditangkap atas tuduhan pembunuhan pada istri dan kedua anaknya. Tim investigasi yakin Chris melakukan semua ini kepada istri dan anak-anaknya karena dia mendapat desakan. Pertama dari Tara pastinya. Ayo Chris, kamu nikahin aku. Hubungan kita gimana nih? Kalau kamu nggak cepet-cepet nikahin aku ya udah nggak mau lagi deh ngelanjutin. Mendingan kita pisah aja. Tapi Chris juga tahu kalau dia sampai bercerai dan ketahuan kalau dia selingkuh, terus dia cepet-cepet nikah sama wanita lain gitu ya, dia bisa kehilangan pekerjaannya. Pekerjaan yang dia bangga-banggakan banget, yang penghasilannya juga besar. Di pengadilan, Chris masih tetap kekeh mengaku kalau dia nggak bersalah. Tapi karena bukti-buktinya juga udah kuat dan dia sudah berkali-kali berbohong tentang email, berbohong tentang selingkuhannya. Pokoknya banyak banget kebohongan yang dia ceritain dan banyak banget juga bukti yang menyatakan kalau dia adalah satu-satunya pelakunya. Pengadilan pun akhirnya menyatakan kalau Chris Coleman bersalah atas semua tuduhan dan dia diberikan hukuman seumur hidup untuk masing-masing pembunuhan yang dia lakukan. Jadi berarti dia diberikan 3 hukuman seumur hidup tanpa ada kesempatan untuk bebas bersyarat. Dan sampai Chris akhirnya dinyatakan bersalah pun, orang tuanya tetap nggak percaya kalau Chris melakukan semua hal ini guys. Mereka yakin Chris itu cuma dijebak. Tapi pas ditanya dijebak sama siapa, ya mereka juga nggak bisa kasih tahu. Dan ada ya satu pernyataan ayah Chris yang menurut aku bikin geleng kepala juga sih. Menurut ayahnya, bukan salah Chris dia selingkuh dengan wanita lain, tapi salahnya Sherry. Kenapa begitu? Ini dia penjelasannya, kalian dengar sendiri aja deh. Tara was just meeting a need that Sherry at the time wasn't taken care of. And But I don't understand. well, I mean, every man's got his desires, and every man has to be respected. It's built into every man. If your wife doesn't respect you, then you're going to find respect someplace else. So are you saying that Sherry was a bad wife? Just at that short, brief time, she had stepped back from doing her job as a wife. Jadi sekarang yang diselingkuhin itu yang salah ya teman-teman. Aduh, tapi menurut aku ya, apapun alasannya, selingkuh itu nggak bisa dibenarkan. Kalau memang udah nggak cocok lagi sama pasangan, udah nggak bisa diteruskan lagi hubungan, ya udah pisah aja baik-baik. Jangan selingkuh gitu. Kalau masih bisa diomongin ya diomongin, tapi kalau misalkan emang udah nggak bisa diselesain, ya lebih baik
pisah dulu, baru menjalin lagi hubungan dengan orang lain. Selingkuh itu nggak pernah jadi solusi ya guys. Setuju nggak teman-teman? Kalau kalian milih, mendingan diselingkuhin apa selingkuh guys? Nggak enak ya dua-duanya. Aduh, jangan. Mudah-mudahan kita dijauh-jauhin lah ya dari kisah-kisah kayak begini, dari kejadian-kejadian kayak begini. Dan kita doain juga semoga Sherry, Garrett, dan Gavin bisa tenang di sana, bisa dapat tempat terbaik di sisi Tuhan. Tragis banget ya, hidup mereka harus berakhir di tangan orang yang harusnya melindungi dan mencintai mereka, yang paling mereka percaya guys. Aduh, gak kebayang, merinding loh aku. Kayak anak kecil, itu anaknya sendiri lagi tidur pules, terus dicekik sama dia sampai Jangan lupa komen ya apa pendapat kalian tentang kasus ini. Aku pengen banget denger. Makasih udah nonton videonya sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan share video ini sebanyak-banyaknya. Biar makin banyak yang nonton, aku juga makin semangat bikin videonya. Sampai jumpa di video selanjutnya guys. Bye-bye.